Hey guys, kembali lagi bersama saya Brian Harefa di Ononiha TV. Nah, kali ini kita akan pergi ke satu tempat destinasi wisata di Kota Gunung Stoli. Jadi saya tahu tentang sebuah destinasi wisata ini sudah lama banget. Tetapi dengar-dengar katanya sudah mulai direkondisi ulang, diperbaiki ulang dan menjadi destinasi wisata yang baru. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Ononiha TV. Sekarang kita ada di Gua Tegin Rawa. Sebenarnya sih kalau menurut aku ini kalau ada lampunya lebih bagus. Kemarin aku pernah lihat bahwa di sini ada lampu. Jadi kebetulan ini aku datang, lampunya belum dihidupin atau gimana aku kurang tahu. Hanya aja nanti aku akan ceritakan sedikit mitos tentang Gua Tegin Rawa ini. Yang pasti mitosnya itu bukan tentang yang seram-seram. Nah, satu lagi ini tadi ada air nih baru datang, baru jatuh. Bukan datang, jatuh. Oke, kalau ditengok di atas itu, nah, kalau kalian tengok di atas tuh airnya itu pada itu ada kelawar juga. Nah, menurut aku kalau orang pecinta sesuatu hal yang mistis, ini bisa diangkat nih sebenarnya. Jadi yuk kita keliling-keliling lagi. Tegin Rawa ini di ujungnya itu dia ada satu tangga. Ini aku belum tahu mau kemana ini tangganya. Dan coba tengok sekeliling. Nah, seperti yang itu. Nah, ini dia ada batu-batuan. Ada kelawar juga. Menurut saya sih ini bisa dijadi destinasi wisata yang unik sih sebenarnya. Apalagi kebudayaan Nias ini berhubungan dengan kebudayaan megalitikum, kebudayaan batu. Jadi ini ada dua sejarahnya Tegin Rawa ini. Yang pertama itu Tegin Rawa ini merupakan tempat pengasingan orang Jepang dulu. Itu katanya yang pertama. Yang kedua itu Tegin Rawa ini bisa dibilang tempat orang Nias berlindung karena takut dengan rawa. Jadi seperti yang kita angkat sebelumnya isu tentang rawa ini dimaksud rawa itu bukan Islam tapi rawa itu adalah orang yang dari luar Pulau Nias. So guys, ya harapan kita buat Tegin Rawa ini dengan adanya lampu ini, dengan adanya penerangan di sini, aku rasa bakal jadi destinasi wisata yang bagus. Untuk konstruksi dan infrastrukturnya, transportasinya juga udah bagus. Nggak seperti dulu sekitar 15 tahun saya kesini, 15 tahun yang lalu. Mudah-mudahan pemerintah juga sudah mulai mengaktifkan kembali ini. Saya dengar dari Sekretaris Dinas Pariwisatanya ini akan dibangun penerangan dan tangga juga. Ini tangga juga barusan dibangun. Ya, mudah-mudahan nanti makin bagus. Jadi satu destinasi wisata yang baru untuk Kota Gunung Stoli. Karena kita harus tahu Kota Gunung Stoli itu adalah pusat perdagangan dan industri di Kepulauan Nias. Oke.
Jadi guys, kita baru aja menaiki tangga. Ini ujungnya Tegin Rawa. Capek juga kalau pakai masker. Bisa Anda saksikan. Ini dia posisinya. Sangat-sangat gelap. Jadi kalau mau ke sini bawa emergency lamp, atau lampu emergency, dan mudah-mudahan ke depan kalau ini ada penerangan lebih bagus lagi. Tapi apakah ini merusak ekosistem karena di dalamnya ada kelelawar? Saya kurang tahu. Yang pasti batu-batu yang seperti ini sungguh indah sekali, benar-benar keren. Dan juga bisa jadi destinasi untuk foto, bisa. Seperti nanti yang akan saya post juga contoh-contohnya. Oke, itu aja dulu. Kita udah sampai di sini. Ya, akhirnya sampai juga, agak tinggi juga guys. Oke, dan sampai jumpa. Oke, jadi kita sudah pulang dari Gua Tegin Rawa. Ini terpaksa kita ganti baju karena keringat dan juga wanti-wanti. Soalnya kan di Kota Gunung Sitoli sekarang lagi naik-naiknya ini pandemi COVID-19 yang secara signifikan. Nah, jadi adapun beberapa minus yang menurut saya ya tentang destinasi wisata di Tegin Rawa, antara lain yang pertama, tidak adanya tanda atau palang menunjukkan bahwa itu adalah Gua Tegin Rawa ataupun itu destinasi wisata. Kalaupun ada, cuma dibuat tanda panah aja. Itu satu. Yang kedua, jalan ke sana itu tinggi. Ya, mungkin dengan adanya pelebaran jalan nantinya, mungkin itu akan menjadi satu destinasi wisata yang bagus. Dan yang ketiga, parkir nggak ada. Keempat, yang seperti yang saya bilang, lampu penerangan juga nggak ada. Yang kelima, tidak ada alasan kita untuk datang ke sana, kecuali khusus untuk para arkeolog. Nah, untuk jadi destinasi wisata masyarakat pada umumnya, soalnya tidak ada mitos yang betul-betul signifikan ya, maksudnya betul-betul wah ini keren gitu. Jadi belum ada satu cerita, karena untuk membuat satu cerita yang seperti itu memang kita harus bertanya kepada masyarakat atau tokoh masyarakat di sekitar itu. Nah, itu pun yang saya jelaskan kemarin itu saya baca dari Wikipedia dan penjelasannya sangat singkat. Jadi perlu untuk merevitalisasi suatu tempat pariwisata memang diperlukan seperti ya cerita-cerita di bagian sekitarnya, baru juga infrastruktur yang benar. Dan aku yakin sih ke depannya ya itu akan pasti lebih bagus lagi. Ya mungkin karena pandemi ini ya. Kemarin saya cerita juga dengan pejabat dinas pariwisata. Beliau bilang bahwa sebenarnya ini sudah masuk dalam anggaran. Kebetulan saya bukan orang pemerintah, jadi beliau bilang udah masuk anggaran, tetapi agak diduluankan hal yang lain dulu karena pandemi COVID-19 ini. Jadi masuk ke dananya, anggarannya itu diperlukan untuk gugus tugas dulu. Oke, mungkin sekian dari saya. Jika kamu suka, boleh kamu like, comment, share, atau kita juga bisa berdiskusi dengan smart di sini. Oke, see you.